Hai, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Novita Mesawarol dengan NIM 22061077, Alosius Paimbang dengan NIM 22061026, Karen Kaulusan dengan NIM 22061009, Jessica Dahar dengan NIM 22061010, Gracia Bariman dengan NIM 22061023, Irene Sunda dengan NIM 22061014. Baik, kami dari kelompok akan menjelaskan tentang patoflow luka bakar atau korbustio. Luka bakar terjadi karena penyebab yang pertama termal atau panas, yang kedua bahan kimia, yang ketiga listrik atau petir, dan yang keempat radiasi. Yang pertama termal atau panas terjadi karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas, dan objek panas lainnya. Yang kedua, bahan kimia terjadi karena kontak jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Dan yang ketiga, listrik atau petir terjadi sengatan sehingga menimbulkan rangsangan sampai ke otot dan saraf dan menimbulkan energi panas yang menyebabkan ketahanan jaringan menjadi lemah. Dan yang keempat, radiasi terjadi karena terpapar sinar radioaktif lebih dari 10 Gray atau sinar ultraviolet UV index lebih dari 11. Dari keempat faktor ini yang akan menyebabkan terjadinya perpindahan energi panas ke tubuh sehingga dapat merusak lapisan kulit atau terbakar, sehingga mengakibatkan trauma pada kulit dan terjadi luka bakar atau korbustio. Penata laksanaan yang dapat diberikan adalah terapi intravena dan pemberian salep antibiotik. Pemeriksaan diagnostik yang diberikan adalah pemeriksaan skala luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Luka bakar pada area hidung dan mulut. Luka bakar yang terjadi pada area hidung dan mulut akan menyebabkan cedera inhalasi. Cedera inhalasi merupakan cedera pada bagian saluran pernafasan. Cedera di area pernafasan menyebabkan kerusakan di area mukosa. Mukosa merupakan lapisan lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara masuk ke dalam tubuh. Karena terjadinya kerusakan mukosa menyebabkan edema laring atau pembengkakan di area laring. Karena ada pembengkakan menyebabkan obstruksi jalan nafas atau juga saluran nafas yang terhambat karena adanya edema tadi, yang menyebabkan inflamasi di area jalan nafas. Inflamasi merupakan peradangan di area jalan nafas yang menyebabkan pengeluaran cairan sehingga terjadinya penumpukan cairan. Dan masalah keperawatan yang diangkat, bersihan jalan nafas tidak efektif dengan tanda dan gejala jalan nafas tidak paten atau adanya sekret. Penata laksanaan yang dapat diberikan yaitu pemeriksaan nafas rongki, mengi, serta wheezing. Ada juga penelaksanaan suction. Dari penumpukan cairan ini akan menyebabkan terjadinya komplikasi gagal nafas, di mana jika tidak ditangani dengan cepat akan menyebabkan komplikasi kematian. Kerusakan kulit akibat luka bakar dapat menyebabkan 3 keadaan, yaitu yang pertama penguapan cairan tubuh meningkat, yang kedua kehilangan lapisan kulit luar, yang ketiga adalah kerusakan jaringan kulit epidermis dan dermis. Selanjutnya, pada keadaan yang pertama, penguapan cairan tubuh meningkat, di mana akan terjadinya keracunan CO2 atau kebakaran di ruang tertutup, dan dia akan menyebabkan trauma inhalasi. Nah, dari trauma inhalasi ini, dia akan terjadinya komplikasi gagal napas. Jika tidak ditangani dengan cepat, maka dia akan terjadinya komplikasi kematian. Selanjutnya, dari trauma inhalasi ini, di mana adanya bencana termal dan kimiawi yang membuat terjadinya gangguan ventilasi perfusi, sehingga darah atau Hb mengikat CO2 dan darah atau Hb tidak mampu mengikat O2 dan suplai O2 ke jaringan, yang menyebabkan hipoksia, sehingga masalah keperawatan yang diambil itu gangguan pertukaran gas. Dari masalah keperawatan ini ada tanda dan gejala, yaitu sesak napas, PCO2 meningkat atau menurun, dan PO2 menurun. Nah, dari masalah keperawatan ini akan ada penata laksanaan pemberian NRM atau non-rebreathing mask.
dan pemasangan UPA atau uprangial airway dan ETT atau endotracheal tube, dan pemeriksaan diagnostik yaitu gas darah arteri. Luka bakar atau kumbostio yang menyebabkan kerusakan kulit akan membuat terjadinya penguapan cairan tubuh meningkat karena tubuh akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan cairan tubuh, sehingga menyebabkan kebocoran kapiler dan kerusakan kapiler yang akan membuat peningkatan permeabilitas kapiler atau kondisi di mana dinding kapiler lebih mudah ditembus oleh berbagai zat. Dari peningkatan permeabilitas kapiler ini akan terjadi ekstravasasi cairan H2O, elektrolit, dan protein, atau akan terjadi kebocoran dari pembuluh darah ke jaringan-jaringan, sehingga tekanan onkotik akan menurun. Tekanan onkotik ini berfungsi untuk menarik cairan ke dalam pembuluh darah, maka dapat menyebabkan cairan intravaskuler keluar ke jaringan-jaringan yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan volume intravaskuler. Saat terjadi penurunan volume dalam intravaskuler, akan terjadi shock hipovolemik, di mana jantung tidak mampu untuk memompa darah dengan cukup ke seluruh tubuh, diakibatkan karena volume cairan intravaskuler yang menurun. Selanjutnya, dari shock hipovolemik ini akan terjadi hemokonsentras atau pengentalan dalam darah yang dapat mempengaruhi ginjal, yang akan membuat terjadinya sekresi adrenal atau pelepasan hormon yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium dalam darah, yang menyebabkan retensi atau penahanan natrium, sehingga terjadi iskemia ginjal atau tubulus, di mana aliran darah ke ginjal berkurang dan membuat GFR atau glomerulus filtration rate akan menurun, di mana GFR ini mengukur seberapa baik ginjal dalam menyaring limbah dari darah. Dan jika GFR mengalami penurunan, berarti terjadi penurunan dalam fungsi ginjal. Maka komplikasi yang kelompok kami angkat yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal dapat mempengaruhi saraf yang menyebabkan terjadinya peningkatan ureum dan kreatinin sampai ke otak. Ureum dan kreatinin ini merupakan indikator yang mengukur kesehatan ginjal. Peningkatan ureum dan kreatinin ini akan mempengaruhi kerja otak dan akan terjadi gangguan saraf, dan kesadaran akan mengalami penurunan yang berujung koma dan mati otak. Mati otak yang tidak tertangani dengan cepat akan membuat kematian sel-sel yang menyebabkan kegagalan organ dan berujung pada komplikasi yaitu kematian. Selanjutnya, kerusakan kulit juga dapat menyebabkan kehilangan lapisan kulit luar dan terjadi kerusakan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Dari kerusakan sistem imun ini, maka pertahanan sekunder menjadi tidak adekuat. Pertahanan sekunder di sini maksudnya adalah suatu respon imun yang terjadi setelah paparan antigen yang kedua kali. Dari pertahanan sekunder yang tidak adekuat ini akan menyebabkan hilangnya lapisan perlindungan kulit, sehingga membuat masuknya mikroorganisme. Dan masalah keperawatan yang dapat diangkat yaitu risiko infeksi. Dengan tanda dan gejala, luas luka bakar 70%, ada bula. Bula adalah suatu gumpalan cairan yang terperangkap di bawah lapisan tipis dari kulit. Tanda dan gejala lainnya yaitu luka berwarna putih kemerahan. Dari masalah keperawatan risiko infeksi ini dapat dilakukan penata laksanaan pemberian salep antibiotik. Selain itu, dari masuknya mikroorganisme ini jika tidak ditangani dapat menyebabkan infeksi. Dari infeksi ini dapat dilakukan pemeriksaan diagnostik yaitu hitung darah lengkap dengan memfokuskan nilai dari leukosit. Dari infeksi ini dapat menyebabkan bakteri gram positif dan negatif masuk ke dalam aliran darah dan akan merangsang oksitosin terhadap imunologi. Oksitosin di sini berperan sebagai antiinflamasi dan antioksidan.
Lalu terjadi aktivasi makrofag dan sekresi atau pengeluaran sitosin. Makrofag sendiri adalah suatu sel darah putih dari sistem imun yang berperan untuk memberantas mikroba dan sebagainya. Lalu terjadi aktivasi sistem koagulasi dan trombosit. Koagulasi sendiri adalah proses pembekuan darah dan trombosit adalah keping darah merah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Lalu terjadi gangguan perfusi jaringan. Gangguan perfusi jaringan ini adalah suatu kondisi di mana suplai darah ke jaringan menjadi berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya iskemia otot-otot. Iskemia otot-otot sendiri adalah suatu kondisi di mana suplai darah yang mengandung nutrisi dan oksigen menjadi berkurang di dalam otot-otot. Lalu terjadi pemecahan glikoprotein atau lemak protein yang akan mengakibatkan produksi oksida nitrat meningkat. Oksida nitrat sendiri berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Dari produksi oksida nitrat yang meningkat ini dapat terjadi komplikasi yaitu shock sepsis. Shock sepsis ini adalah kondisi di mana terjadi disfungsi organ yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh reaksi berlebihan terhadap infeksi. Dari komplikasi shock sepsis ini dapat mengakibatkan kegagalan organ yang dapat berkomplikasi ke kematian. Berikutnya akan terjadi kerusakan jaringan kulit di bagian epidermis dan dermis. Dari terjadinya kerusakan jaringan kulit ini mengakibatkan pecahnya sel mas, di mana sel mas ini merupakan sel darah putih yang kemudian akan terjadi pelepasan mediator inflamasi atau tanda-tanda inflamasi. Kemudian terjadi inflamasi sehingga mengakibatkan jaringan kulit menjadi hipertrofi atau terjadi peningkatan secara cepat di jaringan kulit. Dari proses ini kami mengangkat masalah keperawatan, gangguan integritas kulit atau jaringan, sehingga dari masalah keperawatan ini muncul tanda dan gejala seperti kerusakan kulit dan kemerahan. Sehingga kami melakukan penata laksanaan berupa pemberian salep antibiotik dan perban katun yang elastis. Dari pecahnya sel mas atau sel darah putih ini akan terjadi pelepasan mediator kimiawi seperti histamin, radium, dan prostalgandin. Dari pelepasan mediator kimiawi ini atau tanda-tanda terjadinya pelepasan kimiawi akan merangsang nesiseptor, di mana nesiseptor ini merupakan saraf yang berada di kulit. Dari perangsangan ini akan mentransmisikan nyeri ke medula spinalis, kemudian nyeri ini akan ditransmisikan di hipotalamus dan sistem lembik, di mana hipotalamus ini bagian struktur otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon, dan sistem lembik ini merupakan sistem yang memproses emosi, memori, dan perilaku seseorang. Kemudian dari hipotalamus dan sistem lembik ini terjadi perengsangan nyeri, kemudian perengsangan nyeri ini akan terjadi di otak, yang kemudian otak akan meresepsikan nyeri ini. Sehingga masalah keperawatan yang kami angkat yaitu nyeri akut. Dari masalah keperawatan ini timbul tanda dan gejala seperti nyeri terbakar dan nyeri terus-menerus. Sehingga penata laksanaan yang kami angkat yaitu teknik relaksasi napas dalam dan pemberian obat analgetik. Sekian presentasi pathway dari kami, yaitu tentang luka bakar. Terima kasih.